Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila De Olivia dari kelas PGMIC dengan NIM 220103110083 dari angkatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Febriani, guru di MI Azharul Ulum 3 di kelas 3. Saya ingin menyampaikan beberapa kendala yang terjadi di sekolah kami, khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya kurangnya prasarana KBBI untuk siswa dalam mencari atau memahami kosakata baru yang ada di bacaan bahasa Indonesia. Karena KBBI merupakan salah satu sarana terpenting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah kami. Terlebih lagi di kelas 3 banyak kosakata baru yang siswa sendiri tidak familiar dengan kata tersebut. Maka dari itu kami memerlukan KBBI salah satunya untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk mengartikan kosakata yang baru. Terima kasih. Dari keterangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nadia, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang belum ada dan masih terkendala dalam MI tersebut yaitu KBBI. Di video ini, saya akan praktek mengajar dengan menggunakan metode penugasan, menggunakan bahan ajar berupa KBBI di kelas bawah, yakni kelas 3 SD, dengan menggunakan teks yang berjudul Teknologi Hasil Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Latifah, Hadir. Naila, hadir. Rifda, Saya Bu Guru. Ija, Hadirah. Azza, Hadir. sudah hadir semua, Bu? Sudah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan teks yang nantinya akan kalian baca bersama-sama ya. Iya, Bu. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Iya. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembacanya. Siapa yang tahu ciri-cirinya kalimat efektif?
Nggak tahu Bu saya. Saya tahu. Ya Ica, apa? Unsurnya minimal subjek dan predikat ya Bu Guru. Iya, betul. Ya, Kemudian ada yang tahu? Saya Bu. Ya Rifda. Maknanya tepat. Betul. Kemudian ada yang tahu lagi? Nggak ada. Ada. Katanya nggak boros Bu. Oh ya, betul. Kemudian siapa yang bisa memberi contoh kalimat efektif? Satu saja. Saya Bu. Ya Naila. Ani belajar. Ani belajar tuh unsurnya apa aja? Subjek predikat Bu. Betul. Subjeknya siapa? Ani Predikatnya? belajar. Betul. Kemudian ibu ada kalimat tidak efektif. Contohnya, hari ini para siswa-siswa sekolah SDN 1 Muhajirin diliburkan. Apakah itu termasuk kalimat efektif? Tidak. Lalu kalimat efektif yang benar gimana? Hari ini para siswa sekolah SDN 1 Muhajirin diliburkan. Betul. Kemudian siapa yang bisa membuat satu kalimat efektif? Latifah Bu. Ayo Latifah. Ini Bu, walau masih pagi, Pak Joni sudah beraktivitas. Betul. Kalau kalimat efektif siapa yang bisa bikin? Aza Bu. Nggak tahu Bu. Ica Bu. Ica aja Bu. Rida. Ayo jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo Rifda. Contoh kalimat tidak efektif. Walau masih pagi, tetapi Pak Jono sudah beraktivitas. Kenapa itu disebut kalimat tidak efektif? Karena ada tetapinya Bu. Seharusnya Tidak. Tidak ada Bu. Oke. Baik, kemudian kita akan belajar teks ya, hasil teknologi pangan. Ayo mari kita baca bersama-sama ya. Baik Bu Guru. Hasil Teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mencari kata yang maknanya belum kalian pahami ya. Ibu akan membagikan KBBI. Oke Bu.
Paragraf kedua, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Paragraf ketiga, ada yang bisa kasih? Saya bu. Ya, Zah. Teknologi pangan itu penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Betul. Jadi tadi kan sudah ditemukan nih pokok paragraf pertamanya. Ayo Naila. Naila bu. Ya sudah. Nggak apa-apa. Naila bisa nggak meringkas dari isi paragraf Bisa tadi? Ringkasan paragraf tadi adalah manusia selalu membutuhkan makanan. Jadi, agar makanan selalu tersedia, manusia menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan pun menjadi sesuatu yang penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Sudah Bu. Baik. Sekarang Ibu kasih tugas kalian mencari makna kata dari KBBI ya. Baik, Bu. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, kaleng. Kaleng, Yang ketiga, awet. awet, Yang keempat, kedap udara. kedap udara. Yang terakhir tadi apa bu? Kedap udara. Baik, Bu. Ibu tunggu ya. Berapa menit bu? 5 menit saja ya. Apakah waktunya cukup? Cukup. Baik, Ibu tunggu ya. Oke. Aku nyari. Apa katanya? Tadi aku nggak tulis. Apa? Jangan berisik ya anak-anak. Baik, Bu. Aku nyari yang awet. Kamu yang sudah udara. Kaleng, Kaleng ketika ya? Sudah ya kan? Bukan. Boleh. Baik Sudah anak-anak. selesai bu. Apakah yang lainnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah bu. Tadi yang pertama teknologi. Siapa yang tahu artinya teknologi? Ica bu. Saya Baik Ica, teknologi apa artinya? sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, Bu. Betul. Kemudian kaleng, siapa yang bisa mengartikan? Latifah. Oh iya Bu, saya tadi menemukan artinya besi tipis berlapis timah yang biasanya untuk menyimpan makanan supaya tidak basi. Contoh makanan apa yang biasanya disimpan di dalam kaleng, Latifah? Sarden bu. Betul. Selain itu apa? Buah-buahan. Betul. Gak ada buah-buahan kaleng Ica. Ada, Laila. Sudah. Kita lanjutkan ya. Kemudian awet. Saya bu. Saya dulu. Kamu tidak bicara. Awet tidak mudah rusak. Betul. Kalau kedap udara, Saya bu. Aku duluan. Sudah, Ya, bicara. Ada aja bu. Tidak dapat dimasuki oleh udara. betul. Kemudian, apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Sudah. Baik, kalau begitu kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini ya. Baik, Bu. Sudah, bukunya ditutup ya, dikumpulkan lagi ke depan. Iya, Bu. Gak ada tugas ya bu. Jangan. Ada karena besok hari libur. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Baik, sekian dari Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Ya. Kita semangat ini ya, tepuk semangat
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi